Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa kita boleh beribadah kembali, ibadah rumah tangga lewat video streaming ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara akan kehidupan kita, mendampingi kita untuk tetap bersyukur, terutama di situasi COVID-19 atau new normal yang belum berakhir. Biarlah kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Disilahkan berdiri, mari kita bersama mengangkat pujian, bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukan namanya, bernyanyilah ke Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Tertipu siapnya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkaulah baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah dari awal hingga akhirnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 7, kita baca secara berbalasan. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam kasih Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami di dalam mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah karena kami siap memberitakannya dan mendengarkannya. Amin. Disilakan Bapak Ibu saudara-saudara berdiri mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Demikian firman-Nya. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan-Mu daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepadamu jemaat yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang semua ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah terlambat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat, dari dalam pembacaan firman terangkat satu perenungan, doa minta tolong kepada Tuhan. Kalau kita melihat dan menghayati firman ini mengingatkan kita bahwa berdoa merupakan komunikasi yang tidak boleh putus dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita berada di dalam pergumulan bahkan jeritan yang paling dalam, perih yang paling berat, maka Mazmur mengatakan, Daud katakan, jangan lari kemana-mana, lari kepada Tuhan, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan juga jemaat di Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menolak pergumulan. Mau pergumulan itu tidak ada pergumulan yang dipikirkan sedikit banyak. Tidak ada itu rasa sakit hati yang sedikit atau banyak. Tetapi ketika menerpa kita dan membuat kita sangat menderita, justru Daud katakan, jangan kemana-mana. Jangan ceritakan pergumulanmu kemana-mana. Tetapi datang kepada Tuhan, berserah dan berdoa. Itulah sebabnya tidak keliru ketika orang-orang yang beriman kepada Kristus katakan, ya doa itu nafas. Jadi kita menganggap doa kita nafas, ya apapun persoalan kita, ya kita harus minta pengasihan Tuhan. Jadi kalau kita baca ayatnya 14 sampai 18, terlihat bahwa Daud sangat percaya Tuhan. Karena itu dia berdoa, dia berserah, dia minta pertolongan Tuhan. Dia tidak tanya, dia tidak pergi ke psikolog, ahli nujum atau orang hebat dalam menasihati, tidak. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia berdialog dengan Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan ini setiap keluarga Kristen, setiap Bapak Ibu dan saya dalam rumah tangga dan anak-anak kita, ya seperti khotbah hari Minggu. Bagaimana anak-anak bisa menjadi budi pekerti kalau orang tuanya juga sendiri menghadapi persoalan dan anak-anak menghadapi persoalan. Tetapi akhirnya mengadu kepada dunia. Tidak datang mengadu kepada Tuhan ataupun mengadu kepada orang tua. Jadi kita sama-sama lah koreksi diri. Baik kita sebagai anak maupun kita sebagai orang tua. Masalah apapun yang kita hadapi yang harus ada di hati, selalulah tanya ya. Bapak Ibu selalu tanya gitu ya. Jangan tanya masalahmu terlebih dulu pada ayahmu, ibumu, gurumu dan seterusnya. Tapi coba tanyakan pada kekasih jiwamu, yaitu Tuhan Yesus. Pemuda ini jangan hanya bisa menyanyi Yesus kekasih jiwaku gitu kan. Tapi pernahkah betul-betul kau letakkan Yesus sebagai kekasih jiwamu? Jaminan keselamatanmu. Ya, jadi tolonglah kita belajar untuk terus berdialog. Karena itu Yesus bilang minta kau Bu Pendeta. Beban paling berat minta kau. Tidak mungkin saya kasihan tinggalkan. Ya, karena itu kalau kita pulang nanti sebentar selesai ibadah ini, tolong kumpulan anak nyanyi itu. Lagu 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Jadi tidak ada dalam bait itu mau dikatakan bahwa yang ketika menimpa hidup kita lalu suami kita yang datang tolong kita yang utama, atau istri atau anak-anak atau orang tua. Tidak. Tuhan Yesus yang utama. Ya karena itu salib mengatakan apapun persoalanmu lebih berat lagi dari Daud. Lihatlah bahwa salib Yesus menjaminkan hidupmu. Karena itu yang terakhir ya, jangan pernah menyakiti Tuhan lewat persoalanmu. Jangan pernah menyakiti orang-orang yang kau cintai atas masalah yang kau hadapi. Karena itu sebelum berbicara, sebelum berpikir dan tuangkan kata-kata, anak-anakku hati-hati nak, itu ya, hati-hati teman-temanku para orang tua, ya kan sudah ada juga bapak-bapak jangan tanamkan amarah dalam hati anak-anakmu, ibu-ibu, anakmu adalah belahan jiwa, mereka adalah doamu itu loh. Karena itu orang tua, ya kalau kita lihat salib Tuhan itu sudah sempurna dah, ya. Jadi sekali-sekali kita sudah marah paling besar ya, tapi kita ini anak kita pulang kita sudah marah, janganlah bikin muka tidak baik. Tetapi kita bikin muka harmonis ya, yang dikatakan itu dalam ayatnya yang ke-18. Jadi seakan-akan anak ini pulang dengan membawa sengsaranya, tapi kita adalah hati Tuhan ya, hati murah hati. Sayang, ada apa kok muka kamu kusut ya? Jangan langsung dibombardir seakan-akan anak-anak itu siap untuk menerima amarah kita ya. Dia juga emosi, anak emosi, orang tua emosi. Waduh, sama-sama tidak takut Tuhan, ya sudah penguasaan diri hilang. Ya karena itu baiklah kita sebagai keluarga ya, masyarakat ya, kalau kita orang tua sadar, saya juga sadar, saya tidak mungkin menahan masalah. Semua masalah datang itu berarti Tuhan izinkan.
Seringkali kita beranggap kalau masalah datang, mungkin Tuhan kurang baik sama aku ya. Tidak Bapak Ibu. Justru masalah datang bertubi-tubi, salib semakin berat kita pikul. Kan Tuhan bilang, Dia bantu memikulnya dan ringan gitu. Jadi janganlah masalah itu membuat akhirnya kita melahirkan pikiran yang buruk, hati yang buruk, perbuatan yang buruk. Jangan. Belajar dari pemazmur Daud di mana, waduh coba kita bayangkan kasihan. Dia kan dikejar-kejar sama siapa itu? Sama Saul ya. Dikejar-kejar mau dibunuh, anaknya pun tidak arif untuknya, tapi dia tidak mau katakanlah berdosa di hadapan Tuhan. Kalau mau bunuh Saul gampang aja, tapi Daud tidak mau. Karena Daud melihat dia hamba Tuhan. Nah inilah juga jemaat ya, tolong jangan kasihan sembarang-sembarang kata dengan hamba-hamba Tuhan. Bukan hari ini saya mau minta pembelaan diri. Ya, jangan kau suka marah-marahi saya pendeta, saya hamba Tuhan. Berdosa kok tidak. Ya, kalau memang kau tidak bisa pikul masalahmu, kau tidak bisa serahkan sama Tuhan, mari serahkan pada para pendeta, penatua, diaken yang merupakan bahagian dari itu ya tanggung jawab orang tua. Karena itu Bapak Ibu, kita sangat bersyukur bahwa kalau keluarga-keluarga Allah, keluarga Kristen ya, terutama anak-anak remaja ya dan pemuda, apapun masalah dalam keluargamu nak, kalau kau tidak bisa bicara sama orang tuamu, bicaralah dengan orang tua gereja ya. Kakak-kakak layanmu, pengurus pemudamu, atau ke ibu pendeta, atau ke penatua dan diaken. Sehingga ketika kau berhadapan dengan masyarakat kasihan, kau menjadi anak yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa, yang smart ya. Karena itu kita juga sebagai penanggung jawab gereja, hati-hati. Ini firman loh untuk kita semua. Haleluya. Ada amin? Amin. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita jaga hubungan baik dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah ini. Biarlah ya Tuhan ketaatan kesetiaan kami beribadah ini dan melayani Tuhan. Tolong perhitungkan menjadi berkat yang baik untuk pribadi, rumah tangga, persekutuan, pelayanan, kesaksian, maupun ketika kami bermasyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kami, di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada secara khusus
Jemaat GPIB Immanuel Surabaya, mari Tuhan beri kami kuat, sehat dan hikmat, agar kami mampu menyenangkan hati Tuhan di dalam kami melaksanakan dan menerapkan semua tanggung jawab yang harus kami laksanakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, anak-anak PAPT GP. Mari Tuhan berproses dalam kehidupan mereka, dampingi mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang taat, anak-anak senantiasa mampu sejak dini untuk berdoa, berserah, curhat sama Tuhan, bukan kepada dunia. Mengasihi orang tua dan meminta ayah dan ibunya untuk membantunya berdoa, dan kami percaya bahwa dengan kekuatan komunikasi dengan Tuhan, anak-anak kami satu hari kelak menjadi anak-anak yang berhasil, berdaya guna, berpengetahuan yang baik, karena mereka dan orang tua taat takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anak kami yang tepat untuk berumah tangga. Tuhan tolong berikan mereka pasangan hidup yang baik, yang seiman, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami juga bersyukur apa yang menjadi hak pemerintah kami berikan dan hak Tuhan terutama kami berikan. Jadi ketika pemerintah menginginkan bahwa berumah tangga adalah seiman, mampukan anak-anak kami memahami akan hal itu. Orang tua kami, baik yang melahirkan kami membesarkan maupun orang tua di gereja, pendeta, penatua maupun diaken. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk ekonomi kami semua. Mari Tuhan tolong campur tangan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Juru Selamat. Memberi kami kuat, sehat dan hikmat. Kami boleh bekerja dengan penuh kasih sayang Tuhan. Kami boleh mengumpulkan berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menggunakannya dalam sandang dan pangan dan papan kami. Dan kami percaya bahwa kami tidak berkekurangan. Tuhan senantiasa limpahkan berkat. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di rumah atau di rumah sakit. Yang berada dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan tolong dampingi. Bahkan yang berduka cita, Tuhan tolong hiburkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang maha baik. Ini doa. Doa yang kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa rezeki berkat itu dari Tuhan. Oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan pada kita jangan kita serakai. Artinya bahwa biarlah kita berbagi. Tidak hanya berbagi untuk keluarga kita, tetapi juga berbagi untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Percayalah Tuhan kembalikan limpah berkat. Oleh karena itu dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepadanya, kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan,
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan, dan dalam berkat-Mu sajalah ya Tuhan, memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat tetap berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai-Mu. Dalam rawa payah berjuang terus, Kristus manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam kegulita bergemilang terang bersita, satu saja Tuhan kita sang penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat, dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.